underpad. Kalau ini disebutnya underpad. Biasanya kalau di rumah sakit underpad berarti teman-teman harus bawa yang kayak gini. Ini 1 kali pakai. Kemudian ada 2 bengkok. 1 untuk lisol. Berarti kalau lisol itu nanti dimasukinnya apa? Alat. Kemudian yang 1 lagi sampah. Kemudian handscoon. Handscoonnya ada berapa? 2. 1 steril. Oke. Nah, karena di sini adanya dua-duanya bersih, nanti 1 saya modifikasi untuk yang steril ya. Kemudian ada hand sanitizer. Selama proses prak dengan saya, kesalahan atau tidak terstrukturnya dalam proses pencucian tangan saya anggap nilainya tidak sempurna. Teman-teman melakukan tapi tidak betul, akan saya berikan nilai setengah. Gitu. Jadi ini penting, ini dasar utama teman-teman kalau mau bikin apa-apa harus ada pondasinya. Jadi cuci tangan itu salah satu pondasinya. Kalau salah kan ripuh ya. Jadi ini harus betul cuci tangannya, akan saya nilai. Jadi kalau teman-teman ngomong cuci tangan, gak dipraktekin setengah nilainya. Cuci tangan dipraktekin. Saya juga kalau lagi upra kan di tingkat 4 ada beberapa mahasiswa yang salah gini, oh ini udah bener gitu ya, gini, tapi langsung gini, saya kasih nilai setengah karena ada yang lupa gininya. Jadi kalau mau dapat nilai sempurna, ya lakukan tindakannya sesuai, gitu ya. Oke, kemudian ada salep. Kalau tidak menggunakan salep, mungkin nanti menggunakan supratul teman-teman. Tergantung nanti yang digunakannya apa, yang disiapkannya. Tetapi baik itu salep atau supratul, posisinya tetap di sana. Maksudnya tuh posisi SOP-nya tidak berubah. Cuman mungkin medianya saja yang berubah. Tahu supratul? Yang kayak jaring-jaring gitu ya. Kemudian ini kita anggap pisau, teman-teman. Lalu plester bisa digunakan kalau kalian tidak mengikat. Kecuali kalau nanti si perban gulungnya ketika ngebalut kalian nggak ikat, pasti menggunakan plester. Jadi ini boleh nanti disiapkan di awal. Kemudian ada cairan NaCl, ini bisa kita gunakan untuk membasahi luka ketika kita mau membuka gulungan, karena dikhawatirkan kan kalau luka-luka masih fase penyembuhannya diinflamasi, otomatis cairannya akan berwarna hijau. Hijau itu akan membuat si luka itu lengket dengan si perban, sehingga kalau kita buka tidak menggunakan cairan NaCl itu akan menyakiti pasien loh teman-teman, karena kan rekat ya, sehingga nanti kita bisa bantu dengan menggunakan cairan. Kita basahi dulu, kita bujur begitu. Jadi ini gunanya untuk itu, selain untuk membasahi juga nanti untuk kasa. Kemudian ada kasa gulung, ini jangan sampai lupa. Kemudian ada penggaris. Ini penggaris untuk mengetahui luas luka. Karena kalau di SOP itu luas luka bakar itu bisa kita ketahui menggunakan rule of 9 ataupun kita ukur untuk panjang dan lebar. Nah, biasanya ada cotton bud. Biasanya kalau cotton bud ini kita gunakan untuk kedalaman. Kan kalau di DM apalagi nih, kalau luka itu suka dalamnya ada gorong-gorong, sehingga biasanya kita masukkan dulu sampai batas mana baru kita ukur. Nah, karena di sini hanya luas luka bakar, sehingga teman-teman nanti cukup kita ukur lebar dan panjang dan lebarnya saja. Gitu. Nanti gak usah pakai cotton bud, gak perlu. Nanti saya praktekin gimana caranya. Kemudian ada gunting kasa. Gunting kasa wajib di baki. Gak boleh ada di bak instrumen, sehingga nanti yang piket ini harus ngeh ya. Kemudian selain itu ada korenteng, lalu juga ada kasa, lalu ada bak steril. Nah, di bak steril itu teman-teman isinya hanya gunting jaringan yang kayak gini. Kemudian dan pinset. Pinset ini ada 4. 3 anatomis, 1 sirurgis. Sirurgis itu yang ada ininya, ada giginya gini. Ini ada 4, ya. Oke, setelah itu selesai teman-teman, itu saja alat-alat yang perlu kita gunakan. Nah, sekarang berapa kasa yang kita butuhkan? Sesuai dengan yang kemarin, saya kan udah PBL dengan kelompok sebelumnya ya. Kita sepakat untuk menggunakan 8. 4 kering, 4 lembab. Oke, 4 kering, 4 lembab itu digunakan untuk apa? Kita ke yang lembab dulu ya. Yang lembab itu kan barusan ada 4. 1 digunakan untuk nekrotomi, untuk nekrotomi itu
menggunting jaringan mati itu pakai yang lembab, jangan yang kering, karena kalau yang kering gak akan nempel si jaringan mati ke kasanya. Makanya kita pilih yang lembab supaya ketika kita masukkan ke ini, ke si kasa itu langsung keambil, harus langsung nempel, jadi aman. Kemudian 2 kita gunakan untuk membersihkan, jadi sesuai dengan yang ada di daftar tilik. Tetapi note ya teman-teman, perawatan luka dengan kita uprak dan di rumah sakit itu berbeda. Artinya penggunaan kasa berapa banyak itu tergantung luas luka bakarnya. Karena kalau di kita kan paling segini aja ya, jadi maksudnya 2 juga pun cukup. Tetapi kalau di rumah sakit itu kecil pun kita bisa menggunakan kasa berbundal-bundal karena kan dia bisa jadi eksudatnya banyak. Tetapi kalau di sini kita menggunakan saja 2 untuk membersihkan. Gitu. Cara membersihkannya bagaimana nanti saya akan praktikkan ke teman-teman. Oke, kemudian ada satu lagi kan sisanya. Sisanya yang satu lagi kita gunakan untuk menutup bentuk. Jadi 4. Oke, clear sampai sini? Oke, sekarang kita gunakan yang kering. Kering juga tadi sama 4. Yang kering itu pertama kita gunakan untuk salep. Jadi pas kita menyiapkan semua termasuk si salepnya, kita masukkan dulu ke kasa yang kering. Kemudian yang 2 teman-teman kita gunakan untuk mengeringkan, gitu ya, untuk mengeringkan si bekas lukanya. Kemudian yang satu lagi kita gunakan untuk menutup. Jadi totalnya ada 8 ya, aman? Oke, sekarang kita praktikan. Boleh yang lain juga sambil dibuka data tilik manualnya, khawatir nanti ada yang terlupa oleh saya, mohon teman-teman diingatkan. Kita mulai dari fase orientasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulianti. Kebetulan Pak, saya perawat di ruangan ini. Sesuai dengan kondisi Bapak yang mengalami luka bakar, sehingga biasanya kan kita setiap pagi akan melakukan perawatan luka ya Pak. Di sini saya pun akan melakukan perawatan luka. Prosedurnya nanti saya akan membuka balutan yang sudah ini di kaki Bapak kan sudah dibalut ya Pak. Kemudian akan saya buka, lalu akan saya kaji, akan saya lihat kondisi lukanya seperti apa. Apakah sudah membaik begitu Pak, ataukah seperti apa untuk kondisi lukanya. Kemudian setelah saya lihat lukanya, saya kaji, baru saya akan bersihkan. Setelah dibersihkan baru nanti akan ditutup lagi. Itu untuk prosedurnya. Nanti boleh teman-teman persingkat saja. Kemudian untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Begitu Bapak, apakah Bapak bersedia saya bersihkan untuk lukanya? Baik, kalau bersedia saya siapkan alat terlebih dahulu ya. Kemudian saya siapkan alatnya. Nah, setelah siapkan alat, teman-teman baru kita mencuci tangan. Mohon maaf ya, di fase orientasi saya masih ke terngiang-ngiang yang komunikasi terapeutik. Tapi biasanya formatnya itu mah sama aja ya. Gak ada. Oke. Nah, kemudian sekarang kita cuci tangan. Nah, ini cuci tangan ini wajib teman-teman lakukan sesuai. Oke, setelah cuci tangan, baru kita pasang perlak dulunya atau yang sama handscoon? Kita pasang handscoon terlebih dahulu. Teman-teman bawa handscoon gak sekarang? Bawa 1. Saya minta yang bersih dua-duanya supaya teman-teman gak ngeluarin banyak biaya. Nanti ini aja modifikasi aja ya, supaya jadi steril. Tapi pas nanti uprak mah bawa beneran ya, yang saya bersih. Selanjutnya kita pasang pengalas terlebih dahulu. Bapak, saya pasangkan dulu pengalasnya ya. Nah, teman-teman, pasang pengalas, awas kalau ada yang digeber, nggak boleh. Jadi, pasang pengalas, ini mah dipelajari kok biasanya nanti waktu di tingkat 1 ya, cara memasang bed, pengalas dan sebagainya. Kalau yang mau masang ini dari yang terdekat dulu. Kalau misalkan posisinya gini, kakinya ini tarik aja, angkat. Baru nanti kalau mau ngelepas dari yang terjauh terlebih dahulu. Pokoknya emang digeber-geber, mau apapun itu jangan ngegeber-geber. Biasanya mahasiswa itu, iya bu, pas praktek sama digeber-geber. Ya, jangan ya, dibiasain rapi dari mulai uprak di kampus. Oke, setelah itu teman-teman selanjutnya adalah dekatkan bengkok. Nah, teman-teman, ngedeketin bengkok itu jangan terlalu dekat.
boleh terlalu dekat luka. Bagusnya memang ini harus jauh. Atau enggak misalkan kalau ininya dekat boleh dideketin di sini bisa sebetulnya. Ataupun mau di bed juga boleh, tapi asal jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena luka itu kan kalau luka bakar itu otomatis semua lapisan itu kan akan terbuka ya. Mau itu dari epidermis, dermis sampai hipodermis. Otomatis kalau kulitnya yang rusak, mikroorganisme itu banyak yang masuk, mudah gitu kan terinfeksi. Nah, sedangkan semua bengkok itu kan isinya tuh untuk sampah gitu kan. Berarti kan kotor. Nah, ini kan akan tidak steril. Maksudnya dalam prinsip kesterilan pun ini tidak baik. Sehingga nanti boleh agak jauh teman-teman. Misalkan di sebelah sini. Jangan di sini banget gitu maksudnya. Jangan deket banget, agak jauh, kasih jarak. Meskipun sebetulnya lebih bagus biasanya kalau di rumah sakit itu, apalagi yang memang di ruangan OK sangat menjaga kesterilannya, pada akhirnya disimpannya itu gak akan di bed. Mereka akan lebih memilih disimpan di troli. Apakah nanti trolinya yang didekatkan? Begitu teman-teman? Boleh. Karena nanti di uprak mah takut situasinya tidak kondusif, kemudian di trolinya itu pasti banyak barang-barang teman-teman. Boleh di bed tapi jangan terlalu dekat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya setelah meletakkan bengkok kita akan membuka balutan lama. Nah, kalau membuka balutan lama harus ada balutannya kan? Nah, di sini gak ada, kita balutan. Kita akan membuka balutan lama. Biasanya ada beberapa yang membuka balutan lama itu menggunakan pinset. Nah, tapi sekarang teman-teman gak bisa membuka pinset. Kenapa? Karena posisinya pinset ada di sini. Sebetulnya bisa, kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa-bisa aja, tinggal dibuka pakai korentang. Karena korentang itu yang steril itu yang di dalamnya, bukan yang ininya. Sehingga bisa aja teman-teman. Cuman ini kan set instrumen tuh udah disesuaikan. 4 itu untuk nanti proses kita pengerjaan, tidak termasuk dengan pembukaan balutan. Sehingga kalau kita gunakan nanti takutnya kurang. Jadi boleh kita menggunakan tangan. Toh ini pun nanti akan kita gantikan. Begitu. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membuka ini. Biasanya kadang ada yang menjadikan selimut itu sebagai bantalannya. Jadi biar agak ngangkat, biar lebih mudah. Tetapi kalau enggak pun enggak masalah kok gitu. Yang penting kalau pakai yang kayak gini, selimut itu harus jauh, jangan terlalu dekat. Karena dikhawatirkan nanti bergesekan akhirnya lukanya menjadi semakin kotor gitu. Jadi kalau seperti ini kita mau buka tapi dengan kondisi, karena misalkan ini contohnya masih ada di fase inflamasi begitu ya, masih fase peradangan. Pasiennya itu baru datang setelah kejadian dan ini hari kedua. Otomatis kalau hari kedua itu fasenya masih diinflamasi. Kemudian cairannya itu kebetulan adalah cairan yang berwarna kental, warna hijau, si eksudatnya itu. Nah, sehingga ini akan lengket, maka kita akan buka. Karena kita tahu ini akan lengket dari kelihatan secara visualisasinya, maka teman-teman boleh guyur. Sebetulnya, kalaupun diguyur seperti ini bisa, karena ini tuh tahan air, gitu kan. Cuma khawatirnya teman-teman takutnya nanti banyak ngasih airnya, jadi boleh nanti kita tampung menggunakan ini. Oke. Kebetulan ini saya lupa lisolnya, saya masukin. Oke, pokoknya teman-teman kalau lupa tuh burung busuk. Kalau saya karena lagi uprak, mereka lupa, kita lagi komunikasi. Ya Allah. Nah, mereka biasanya kayak gitu ya. Jadi saya tuh kayak suka ngeliatin kayak tenang waktu kita masih lama gitu. Jadi teman-teman kalau lupa, ya nggak usah burung busuk. Apa yang lupa lakuin atau verbalisasikan. Kan barusan kayak saya lupa lisol, kita masukkan lisol terlebih dahulu. Gitu. Apalagi kan waktu masih sedikit nih. Jadi ya kadang mahasiswa tuh suka seperti itu ya. Bu, saya lupa. Ya terus saya harus apa? Kan gitu ya. Saya tuh ingin menjawab kayak gitu. Jadi tenang aja. Tok menyirikan kalau kalian teh lupa gitu. Lakuin aja, Mbak. Nah, setelah selesai, kemudian kita akan guyur. Diguyurnya boleh diangkat karena lisol yang sebelah. Ingat, lisol sebelah sini berarti ini untuk alat. Awas lisol di sebelah sini, nanti alat sebelah sini. Ya. Ini mau diangkat dulu boleh. Oke. Ini kan tadi untuk ini ya, untuk sampah. Nah, setelah selesai, nah ini kan boleh teman-teman buka. Nah, bukanya kan harus pakai gunting ya.
posisinya masih mau diangkat boleh, ataupun mau teman-teman kesiniin baru dibuka itu boleh. Kalau kalian pegel, ngerasa pegel, susah, boleh gini aja teman-teman, gak masalah. Yang penting kan udah kita basahin. Oke, kita buka. Ini udah ngebuka kemanain? Kaki. Nanti gulungnya awas, pertama kali jangan sampai langsung dimasukin. Kalian nanti bingung ngegunting ini, ngebalutnya nanti gimana caranya ya. Kan gak mungkin udah kita masukin ke sini, astagfirullahaladzim, mau gulung gimana, kita ambil lagi. Kan nggak boleh. Nah, sehingga ini jangan lupa gunting perban masukin lagi ke sini. Kita hanya punya satu. Ya. Kemudian kita buka. Kita angkat lagi. Kita masukkan ke sampah. Sini ya sampah. Ini yang tadi yang bisa. Biar tidak terkontaminasi, kita pindahkan itu boleh. Biar agak jauh sampahnya dari. Oke, setelah itu kita ngapain? Kita kaji. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Pertama adalah luas. Tadi sudah saya sampaikan, luas luka bakar itu bisa menggunakan rule of 9. Rule of 9, nanti kan yang bikin kasusnya adalah saya. Akan saya masukkan di situ. Luas luka bakarnya berapa? Ya teman-teman nggak usah ngitung lagi. Lucu banget ada kucing di situ. Lucu banget. Oke, di situ ya. Tuh di situ ya. Jadi nanti akan ada luas luka bakarnya akan misalkan contohnya di kasus 10% contohnya. Nah, jadi nanti kalau luas luka bakar secara rule of 9 teman-teman udah tahu berapa persentasenya. Sekarang harus mengukur luas luka bakar menggunakan menggaris luka. Gitu. Oke. Tadi kata saya juga gak usah pakai cotton bud karena kita tidak akan kedalaman. Jadi langsung saja. Berarti kan luas luka bakar itu panjang sama lebar. Panjangnya kan berarti kesini nih, sih kan? Nah si ini jangan langsung ditempelkan ke kulit, jangan. Karena ini tuh nggak langsung dibuang. Ini tuh digunakan beberapa kali teman-teman. Nggak langsung kita buang ke bengkok ya. Jadi kasih jarak supaya nggak kena. Kasih jarak. Oke. Misalkan 4 cm panjangnya, kemudian lebarnya 3 cm. Nah, kita tahu luas luka bakarnya. Nah, sekarang kalau yang kaji-kaji gitu tuh harus teman-teman ingat masalahnya itu. Cuman kan nanti mah gak perlu diingat, maksud itu ya penting teman-teman ngelakuinnya. Cuman nanti kalau di rumah sakit teman-teman itu wajib ingat. Karena itu yang akan kalian konsultasikan. Nah, makanya kalau sekarang itu biasanya di ruangan-ruangan bedah gitu ya, biasanya dipoto biar lebih cepat. Jadi kita itu kalau di rumah sakit melakukan perawatan luka itu bentuk perawatan luka apapun jarang yang kita tulis, yang kita ingat-ingat tapi langsung kita foto. Itu kalau di rumah sakit seperti itu fakta di lapangannya. Tetapi kalau di sini teman-teman harus tahu. Oke, setelah itu kita harus mengecek derajat. Derajat luka bakar ada berapa? 4, kita pakai 4. Oke, derajat 1, apa ciri-cirinya? Ayo. Gimana nanti cara menentukan derajat luka bakar? Harus tahu ciri-cirinya. Karena nanti saya tidak akan menjelaskan ini termasuk derajat luka bakar 1, tidak. Tetapi akan saya masukkan ciri-cirinya. Teman-teman kalau lupa, dulu kan saya pernah ngasih ini. Ya, baca lagi aja teman-teman. Kalian kan masih punya waktu buat menghafal. Di sini ada ciri-cirinya. Derajat luka bakar. Misalkan di sininya ada bula. Berarti ini masuk derajat luka bakar berapa? 1. 2. Betul. Jadi berarti kalau bula itu dia sudah ada di lapisan apa? Lapisan pertama itu apa? Kedua itu? Ketiga? Berarti kalau ada bula di derajat di lapisan dermis kedua. Jadi kalau kalian kena knalpot, kesetrika, begitu ya, kena kompor sampai ada bula itu sampai lapisan dermis. Karena kalau hanya terkena epidermis itu tidak akan menimbulkan bula. Secara ciri-ciri luka bakar itu seperti itu. Nah, nanti contohnya ciri-cirinya saya di kasus itu muncul bula misalkan ataupun terlihat tulang. Jadi kalau terlihat tulang sudah sampai derajat 4. Itu ciri-cirinya. Jadi teman-teman harus tahu secara teorinya untuk menentukan derajat luka. Itu ya, itu mah silahkan dibaca lagi teman-teman, masih ada waktu.
Oke, selain derajat, apalagi yang akan kita kaji adalah tahap penyembuhan. Tahap penyembuhan luka ada berapa? Ada berapa? Apa saja yang pertama? Ada apa saja yang pertama? Inflamasi. Itu berapa lama biasanya? Kalau secara teorinya 0 hari sampai atau dihitung dari terjadinya injury tersebut gitu ya, mau itu terkena kompor atau sebagainya gitu ya, kena petir dan sebagainya, sampai 5 hari itu inflamasi. Nah biasanya kalau inflamasi nanti eksudatnya pun akan berwarna hijau atau serosa gitu kan. Kemudian yang kedua adalah apa sih namanya? Saya itu suka lupa, poliferasi, bukan poliferasi. Nah, poliferasi itu berapa lama? Nah, dari 5 hari, betul, dari 6 hari sampai 3 minggu. Satu lagi, tahap apa? Biasanya kalau ini suka ingat namanya, remodeling. Ingat gak? Remodeling biasanya. Atau matulasi. Nah, itu berapa lama? Itu dari tadi kan 3 minggu tuh yang tahap kedua, sampai ini biasanya berbulan-bulan. Jadi tergantung lukanya. Ada lukanya kecil kan biasanya proses penyembuhannya juga akan lebih cepat. Gitu kan? Nah, sama. Kalau untuk yang tahap remodeling atau maturasi ini tergantung dengan lukanya. Jadi dia bisa berbulan-bulan. Nggak ditentu itu sampai misalkan 3 bulan, 4 bulan, tapi dia tergantung lukanya, besar dan luas lukanya. Itu tahapan. Nanti teman-teman harus tahu ya tahapannya itu ada di mana, karena kita akan mengkaji hal tersebut. Ada 3 tahap. Next adalah apakah terdapat kemerahan pada lukanya, lalu apakah ada jaringan mati, itu disebutnya apa? Ada jaringan nekrosis atau tidak. Nah nanti kita lihat, maka pasti ada jaringan nekrosis karena nanti kita akan melakukan nekrotomi. Nah kemudian kita kaji. Lalu selanjutnya selain itu adalah kita lihat drainase, jumlah cairannya. Nah masalahnya yang khawatirnya teman-teman tuh mikirnya gini, jumlah drainase apakah dari balutan ini kita peras, kita masukkan tampu, kita ukur menggunakan gelas ukur sampai ada ada garisnya, oh tahu misalkan ini berapa cc. Nah kan gak gitu juga maksudnya. Tetapi jumlah di sini teman-teman silahkan lihat cairannya dia berwarna apa, kemudian berapa banyak, apakah dia full satu balutan atau tidak gitu. Nah ini kan ada di sini ya teman-teman, nanti silahkan lihat yang ada di sini masuknya nanti ke drainase mana, apakah cairannya berwarna hijau atau sampai berwarna putih gitu, karena kan itu akan menunjukkan dia berada di tahap luka yang mana. Seperti itu, jadi nanti kita lihat saja cairannya begitu. Oke, kalau itu nanti ada di kasus ya teman-teman. Jadi kalau masuk itu beneran baca kasusnya. Setelah di jendela itu ada kasus, nanti di dalam juga suka ada kasus lagi. Jadi nanti boleh baca lagi sekali lagi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan bicara kayaknya. Oke, itu untuk pengkajian. Oke, cuman itu saja. Jadi nanti teman-teman untuk pengkajian ini, kalau luas luka bakar jelas kalian akan mengukur. Kalau untuk derajat, kemudian untuk nekrotomi, kemudian untuk tahap atau fase penyembuhan luka, untuk kemerahan, untuk nekrosis, itu kalian harus lihat. Jadi pura-pura sedang mengkaji. Begitu ya. Kemudian kita boleh ditekan-tekan apakah terdapat nyeri atau tidak. Oke, itu saja untuk pengkajian lukanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa dipahami? Oke. Nanti kalau misalkan ada yang dibingungkan, sambil jalan aja ya. Nah, oke, setelah pengkajian luka apa yang akan kita lakukan? Oke, buka handscoon. Nah, buka handscoon jangan lupa. Buka handscoon seperti ini. Yang dipegang ininya ya, jangan ke sini. Awas, kalau ke sini percuma kalian pakai handscoon. Kalau ujung-ujungnya kita kontak dengan cairan pasien. Sehingga dari sini kita cubit, kita ke sini. Jangan gini, nggak boleh. Jadi pas ngeluarin teh langsung ini tadi apa? Dikepal. Dikepal, ditutup, baru dalamnya
terlihat kayak apa ya, sepele, tapi mahasiswa tuh pasti salah gitu. Jadi saya mau menekankan lagi terkait membuka handscoon. Setelah membuka handscoon kita ngapain? Cuci tangan. Jadi teman-teman wajib cuci tangan, sehingga cuci tangan itu 3 kali totalnya ya. Oke, setelah ini kita akan menggunakan handscoon steril. Cuman kan jangan dulu menggunakan handscoon steril, kita siapkan terlebih dahulu. Apa yang mau disiapkan? Kasar. Nanti buka dulu ya. Kita buka. Oke, kemudian kita buka kasarnya. Berapa kasarnya tadi? 8. Oke, kasarnya nanti simpennya boleh kalau karena ini nih belum dikasih cairan, teman-teman mau kasih cairan dulu, silakan. Mau disimpan di sini semuanya 8-8-nya boleh, mau langsung dimasukin yang 4 di sini untuk yang lembab itu juga boleh. Terserah teman-teman. Selagi steril mah gak masalah. Oke, kemudian 4 yang kering. Oke. Terus kita siapkan apa lagi? Salep. Nah, jadi kita udah pisahin satu ya, yang agak jauh. Kita masukin salepnya. Setelah salep apa lagi? Kalau takutnya nanti butuh plester, bisa teman-teman gak suka menali si kasar dulu, siapin dari sekarang. Oke, kemudian apa lagi? Apa lagi yang belum disiapkan? Udah? Oke, berarti siap handscoon steril ya. Oke, kita anggap ini adalah handscoon steril. Oke, kemudian kita sudah siap menggunakan handscoon steril, tidak ada yang ketinggalan. Kita buka, kan handscoon steril tuh ada 2 ya, ada yang plastik luarnya kan, ada kertas luarnya, itu kan akan kita buang. Ketika kita gini kan membuka, baru kita keluarin kan ininya. Nah, ini dikeluarin, ininya buang. Nah, sekarang kita mau mengeluarkan lah si handscoon sterilnya. Kita buka, berarti kan ini kertas yang langsung nempel kan. Kita pakai kotak. Kita pakai. Kalau teman-teman nanti yang pakai cincin, buka dulu ya. Karena nyusahin kalau pakai cincin sama. Nah, ini kertas yang ini kan atasnya steril. Teman-teman, ini jangan dulu dibuang. Kenapa? Khawatirnya nanti kasarnya ada yang kurang dan sebagainya. Jadi ini nanti boleh dikepinggirin. Dulu saya pernah bilang mahasiswa itu di perawatan luka itu pasti kadang banyak yang lupanya. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, bingunglah dia. Saya sering uji di perawatan luka, kadang saya bisa nunggu sampai 30 detik sampai 1 menit ngeliatin mahasiswa yang kebingungan. Di situ kan saya nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Saya hanya seorang penilai. Sehingga kalian harus punya trik. Nanti kadang ya saking deg-degannya mahasiswa itu lupa menyiapkan ini semua. Akhirnya langsung menggunakan handscoon. Nah, kalau sudah menggunakan handscoon gini, ini semua belum disiapkan, bingunglah dia mau ngapain. Sehingga kalau ada ini, teman-teman bisa menggunakan ini. Yang atasnya kita pegang karena ini steril. Kadang dia tuh ada mahasiswa yang, dia belum ngebuang ini. Wah, saya bersyukur nih mahasiswanya. Pas gitu yang dipegang bawahnya. Atau percuma. Kalau dipegang bawahnya ini sama aja, jadi gak steril. Nah, jadi boleh pegang ini. Ketika ini dipegang, teman-teman bisa menggunakan ini untuk megang korektor, untuk membuka si pakai instrumen ataupun membuka ini kasa kalau ini kurang. Gitu maksudnya. Kalau di saya sih, teman-teman, kalau kekurangan kasa masih gak masalah. Bawa aja. Yang penting kalian masih menjaga kesterilan. Gak masalah. Bukan sesuatu hal nilainya yang akan saya kurangi.
Tetapi dari awal kita sudah memfikskan bahwa kita akan menggunakan 8 dan itu seharusnya cukup. Begitu. Kenapa? Takut khawatirnya nanti pas megang jatuh dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kan, sehingga nanti bisa teman-teman buka lagi. Nah, masalahnya korentang itu ininya tuh nggak steril teman-teman. Yang steril tuh ininya. Karena kan dari tadi kita menyiapkan kasa, posisinya kita belum menggunakan handphone steril, itu kan sudah terkontaminasi dengan kondisi terbuka seperti ini. Gitu. Jadi ini sekali lagi boleh nanti teman-teman kesiniin dulu aja. Jadi nggak ada di area sini, area di sini tetap clear, begitu ya. Oke. Setelah menggunakan sarung tangan steril, kita akan menyiapkan kasanya. Kasanya boleh kita satu-satu, kita peras satu-satu. Tapi mahasiswa kelompok yang kemarin pengennya diperas biar cepat. Cuman kalau diperas mungkin nanti di sini basah. Itu aja. Nah teman-teman mau di gimana ya? Peras biar cepat. Oke, nggak apa-apa, silahkan diperas. Sampai lembab ya. Mau pakai dua-duanya boleh, dah ini steril, aman. Oke, udah nih, udah diperas. Sekarang selanjutnya ngapain? Kita akan ngebersihin nekrotik, betul. Nah, nekrotik otomatis pasti akan menggunakan pinset. Pinset mana yang akan kita gunakan? Serugis. Oke. Gimana cara kita ngambil? Boleh langsung pakai tangan? Boleh. Kita ambil ya. Sirugis satu. Terus apa lagi? Anatomis. Oke, gunting. Kita ambil gunting. Nah, teman-teman ini yang kita, kalau nggak ada gunting nanti kita bingung. Masa kita capit gini-gini ya? Nggak bisa. Oke, sekarang ini ketika kita sudah terkena pasien, ini otomatis kan ini biasanya nggak boleh dimasukin lagi. Sehingga teman-teman siapkan satu lagi anatomis, karena ini belum ke pasien, satu simpan di sini. Gitu. Jadi aman. Kalau teman-teman simpan di sini takutnya jatuh. Sini aja, biar untuk penahan. Jadi siapin satu, gitu ya. Oke? Nah sekarang kita akan mulai nekrosis atau nekrotomi. Menggunakan kasa kan? Kasanya yang apa? Lembab. Nah, kita ambil yang lembab. Satu. Kita simpankan. Kita anggap lukanya sebelah sini ya. Kita simpan di sini. Di atasnya atau di bawahnya terserah. Nah, sekarang posisinya gimana tangan? Saya tuh kadang suka greget kalau ngelihat mahasiswa dalam cara megangnya. Karena megang kalian benar-benar ini resiko ke pasien, menusukkan, melukai pasien dan sebagainya. Sehingga teman-teman tuh harus nyaman, karena kalau kita melihat baik itu penguji, kalau uprak ataupun nanti keluarga pasien di lapangan, kalau karyanya salah megangnya, gak enak kan orang yang melihat juga, kayak mereka tuh gak akan trust ke kalian, kayak ih keur belajar atau kumaha ieu teh gitu. Takutnya seperti itu. Sehingga teman-teman harus tahu cara megangnya. Dah kalian mah ada yang kidal di sini? Enggak kan? Berarti karena gunting itu butuh kekuatan untuk membuka menutupnya, sehingga ini simpan di kanan. Kemudian ini posisinya nanti gini, jangan gini. Kadang ada loh mahasiswa yang seperti itu teman-teman dalam megangnya. Ininya gini, ada gimana ya yang megangnya tuh, pokoknya gak enakan aja ngelihatnya tuh power copot si pinsetnya itu. Jadi merenahkan cara menggunakannya supaya ini nyaman buat kalian pegang. Ini pinsetnya jelek ya teman-teman, tuh langsung kayak gini. Oke, gini megangnya, kanan ini kiri. Kemudian ini jaringan matinya kita capit, kita tarik, teman-teman bawahnya gunting. Kemudian, nah ini simpan ke sini. Ini agak buka. Ini simpan ke sini. Lakukan hal tersebut sampai nekrosis pada luka jaringan matinya hilang. Jangan disisain. Buat nanti untuk yang dinas pagi besok deh saya sisain. Jangan. Karena jaringan nekrosis itu akan memperlambat proses penyembuhan luka. Jadi harus yang bersih, harus apik ngebersihin luka mah teman-teman. Oke, lakukan itu sampai selesai. Udah. Nah kalau udah, ini kan otomatis akan dibuang.
Ini dibuangnya kemana? Ke sampah. Ini digimanain? Buang. Dua-duanya? Iya. Oke. Betul ya. Oke. Nah selanjutnya kita mau ngapain? Bersihin luka. Karena ini bukan luka kecuali memang ada nanahnya di dalam, boleh kita pijit-pijit. Tapi karena luka bakar itu bukan seperti luka gangrene ya teman-teman. Jadi makanya kenapa di daftar tiliknya nggak ada tuh kita proses menekan untuk mengeluarkan pus. Jadi nggak ada. Jadi ketika sampai nekrotomi kita langsung membersihkan. Oke, tadi untungnya kita sudah menyiapkan sehingga kita bisa pegang. Lalu kita ambil satu lagi. Gitu ya. Kita akan membersihkan luka pasien. Kita ambil, kita 2 kali saja teman-teman membersihinnya. Kita akan ambil. Kalau cara membersihkannya ini boleh kalian bisanya gimana? Kalau kalian bisanya dia posisi tangannya. Nah ini kan ketika kita siapkan di sini ya teman-teman ya, kita gak boleh di depan pasien kayak gini. Nah di sini kita masukkan. Nah ngebersihin luka boleh kalian tekniknya kalau misalkan bisanya digulung-gulung di gini kan ada yang posisinya tuh kayak gini, terus nanti kalian puter gitu ya, itu boleh. Ataupun kalau kalian lebih mudahnya gini, 1 kali gitu diginiin boleh. Intinya cara megang kasa itu gimana pun boleh, silakan teman-teman. Gak harus kok kayak tadi ininya ada 2 di sini gitu ya, terus ininya megang itu gak usah, itu mah tergantung kalian teman-teman. Oke, nah sekarang bagaimana cara ngebersihin lukanya? Sesuai dengan di daftar tili, cara ngebersihin luka itu dia ada yang dari yang terjauh. Jadi kita dari yang terjauh baru ke yang terdekat. Jauhnya berapa jaraknya? Apakah 1 meter? Enggak, jaraknya adalah kurang lebih 5 cm dari luka. Kalau misalkan teman-teman mau seperti ini, nah kalau kayak gini tekniknya, ini kan lukanya di sini, jadi bersihinnya dari yang terjauh, jadi terjauh tapi ininya putar, gitu, terus buang. Baru dari yang terjauh itu kita ke yang terdekat, jadi itu yang di dalamnya. Kalau nanti pengen lebih mudah, teman-teman ketika masukin ke sini boleh nanti dibuka dulu, silakan. Oke. Kemudian ininya, tadi kan udah dari yang terjauh, sekarang kita dari yang terdekat. Kalau dari yang terdekat, kalau posisinya seperti ini, teman-teman boleh putar. Boleh putar. Kalau ininya ini boleh sambil ininya diputar. Karena kan kalau yang kayak gini mah dia banyak ya teman-teman, panjang, sehingga kita beberapa kali muter juga gak masalah. Artinya yang penting teman-teman, nah ini kalau ini kan muter-muter gini, teman-teman gini-gini aja. Nanti juga copot. Ada yang kemarin yang nanya, boleh gak Bu kita bantu dengan tangan twing gitu, gak usah. Jadi gitu-gitu aja, nanti juga dia copot. Nah sekarang teman-teman, yang penting proses membersihkan luka dia dari yang terjauh, baru nanti muter ke yang terdekat. Karena kan yang paling kotornya di sebelah sini, gitu. Jadi cukup 2 kali saja. Nah sekarang pinsetnya ini kan tadi yang dipakai, ini yang buang. Nah berarti ini yang akan kita gunakan untuk mengambil. Sekarang kita akan mengeringkan itu kita tetap boleh menggunakan yang ini. Mohon maaf, jangan dulu dibuang. Ya jadi ya saya ambil lagi. Ini dibuang cepat. Sekarang kita akan mengeringkan. Jadi mengeringkan boleh tetap menggunakan yang ini. Kita keringkan. Proses mengeringkan pun sama ya teman-teman. Dari yang terjauh dulu.
Nah, ini kan udah membersihkan dan mengeringkan. Baru ini boleh dibuang. Selanjutnya kita akan apa? Salep. Salep. Nah, ini kan ada satu, kita ambil. Kemudian kita ambil di sini. Kita simpan ke sini. Kemudian kita oleskan. Boleh oleskan begini, boleh pakai tangan saja, pakai pinset aja. Nah, setelah menggunakan itu kita akan balut menggunakan Nah, teman-teman pegangnya ini aja. Ataupun kalau ini gini, lalu sini. Kemudian kita yang kering. Baru ini kita buang. Setelah itu diapain? Tutup.